Klien kita kali ini adalah Nike, umurnya 22 tahun. Dia ini baru saja lulus dari kuliahnya, datang ke Indonesia cuma satu tujuan, yaitu pengen mencari di mana keberadaan ayahnya. Kita janjian di sebuah kafe dan dia bilang katanya mau mengenalkan temennya yang namanya Jenny. Halo. Apa kabar? Kok kaget? Kan Siapa kita udah namanya? janjian. Oh iya Mbak Feli. Iya, Halo. Loh. Ini Nike. Oh iya. Ini apa-apaan sih? Jenny ini seakan-akan nggak suka melihat kedatangan kita. Karena selama ini ternyata Nike nggak pernah cerita kalau dia minta bantuan sama tim kita. Gue emang udah janjian sama Mbak Feli sama Mas Mandala. Gue kan sebelumnya udah cerita sama lu. Gue tuh lagi nyari bokap gue, Jen. Gue berusaha jelasin sama Jenny bahwa kita diminta sama Nike untuk ngebantuin dia. Kita diminta untuk menolong Nike. Tapi dia tetap nggak suka loh. Nike ini minta tolong sama kita. Ya, dia mau nyari bapaknya. Mungkin udah cerita kan? Iya udah. Iya, terus emang ada yang salah kalau dia ikutin acara ini? Ya nggak ada, cuma aku bingung aja. Ya soalnya dia udah coba cari kemana-mana, nggak ada hasil katanya. Iya aku tahu seminggu yang lalu itu aku ngeliat ayahnya Jenny, ayahnya Nike. Seminggu yang lalu ngeliat ayahnya Nike Iya. di kafe katanya. Di kafe ini. Di kafe ini? Iya di kafe ini. Iya, sama siapa dia waktu itu? Dia waktu itu sama cewek sih. Sama cewek. Di kafe ini? Iya di kafe ini. Pagi, siang, sore atau malam? Siang. Siang? Oh. Ya, berarti kayak jam-jam segini dong? Iya, sama siapa dia waktu itu? Dia waktu itu sama cewek sih. Sama cewek? Cewek siapa, Jen? Kok lu nggak ngomong sama gue sih? Kenapa lu nggak ngomong Enggak, sama gue? sebentar sama cewek. Umur berapa kira-kira ceweknya? Aku nggak tahu sih umur berapa. Oh, masa nggak tahu kan kamu temennya? Waktu itu Lu ngeliat nggak kan? yang disembunyiin dari gue? Ini ada CCTV-nya nggak? Nggak ada, Jen. Nggak ada ya? Kenapa lu nggak ngomong sama gue? Lu kan cuma bilang bokap gue tuh datang ke sini cuma datang sendirian. Ya udah ya. Nggak, sebentar duduk dulu, Mbak. Nggak, kita mau ngobrol dulu. Sebentar, Mbak. Duduk dulu. Akhirnya dia berusaha untuk menghindar, dia berusaha untuk nggak mau ikut campur, dan kemudian dia pamit. Tadi itu kenapa? Itu temen gue dari kecil, Mas. Gue sama dia temenan udah lama. Makanya dia tuh tahu masalah gue, kepribadian gue sama nyokap gue, sama bokap gue, sama family gue tuh dia tahu semuanya. Ya, tapi tadi kenapa dia begitu kita tanya masalah apa kamu yang ketemu di sini sama perempuan, kok dia nggak mau ngejelasin semuanya? Nggak tahu, Mas. Dia tuh dulu bilang sama gue seminggu yang lalu, dia bilang cuma melihat bokap gue di sini. Karena gue kan 3 bulan yang lalu gue kuliah di Singapura. Datang jauh-jauh dari Singapura, begitu dia lulus kuliah, dia buru-buru pulang ke Indonesia. Rumah yang selama ini dianggapnya ditempatin sama ayahnya, ternyata kosong. Nggak ada siapa-siapa. Ya. Tidak ada kabar sama sekali ayahnya ini. Ditelepon nggak bisa, dihubungin nggak bisa. Ya, dan sosial medianya juga nggak aktif. Bokap gue kan udah tahu kalau gue pulang, kalau gue udah lulus kuliah. Tapi bokap gue nggak nyebut gue di airport. Lu udah coba cek ke kantornya? Dia apa, wira swasta atau pegawai? Bokap gue wira swasta, Mas. Wira swasta, udah coba cek ke kantornya? Udah. Terus apa kata bawahannya? Gue udah kontak ke kantor. Kata Mbak Putrinya tuh, Mbak Putri itu siapa sih? Mbak Putri tuh sekretaris bokap gue, Mbak. Udah coba cari ke temen-temennya, udah coba cari ke kantornya. Bahkan ke sekretaris pribadinya. Katanya bapaknya ini pergi ke Eropa. Katanya tadi kata teman kamu minggu lalu ngeliat
bokap kamu di sini? Makanya gitu, gue tuh nggak ngerti. Mbak Putri bilang tuh bokap gue tuh di Europe. Kalau bapaknya makan di situ seminggu yang lalu, berarti bapaknya nggak ke Eropa dong. Makanya Nika ini bingung gitu loh. Di sisi lain pihak kantor bilang bapaknya ini pergi ke Eropa dan nggak tahu kapan pulangnya. Tapi di sisi lain temennya sendiri ngelihat kalau ternyata bapaknya ini seminggu yang lalu makan di kafe itu. Mana yang bener nih, mana yang bisa dipercaya? Akhirnya gue nanya sama manajer kafe itu. Dan manajernya bilang yang namanya Pak Bowo memang adalah pelanggan di kafe itu. Tante Dona kesini sama bokap gue. Kamu kenal? Begitu dengan nama Tante Dona, marah ini klien kita Nika. Dia jengkel banget sama Tante Dona. Dia kenal sama Tante Dona. Tante Dona itu penghuni rumah tangga bokap gue, Mbak. Udah lama banget kalau itu, Mbak. Sebentar saya tanya dulu ini, masa kita tanya dulu ini Dona siapa? Ini Dona yang mana Pak? Itu yang manajer asuransi itu loh, Pak. Manajer asuransi? Iya, Mbak, itu Betul. Mbak Dona. Oh, iya. Makasih Pak ya. Udah, Ya. betul itu? Manajer asuransi benar? Iya, Mas. Jadi emang pernah deket sama papa kamu sebelumnya? Deket banget lah sama bokap gue. Mereka maksudnya pernah ada sesuatu gitu? Karena dia tuh sering pergi bareng, jalan bareng kayak gitu, Mas. Gue pernah ngeliat. Ya gue sama Feli berpikir ya mungkin rekan kerja kali. Mungkin pas mereka habis meeting kemudian jalan bareng sebentar dan kamu ngeliat. Kamu salah paham mungkin. Dia tuh bisa jalan sama bokap gue. Gak mungkin kalau dia itu cuma rekan kerja biasa itu nggak mungkin dia bisa jalan pergi gitu, Pak. Maksudnya mereka mesra-mesraan gitu? Iya, Mbak. Tapi gue nggak pernah ngomong sama nyokap gue. Karena gue nggak mau bikin nyokap gue tuh sedih. Ya udah, Mas, Mbak. Kita ke kantornya Tante Dona aja. Kamu ada alamatnya? Ada kok. Ya udah kita ke sana tapi kita nanya baik-baik ya. Nggak boleh emosi walaupun terakhir ketemu sama papa kamu di sini, tapi kan kita harus klarifikasi dulu. Gue selalu wanti-wanti sama dia jangan emosi, sabar. Kita tanya dulu kebenarannya. Bener nggak Tante Dona pernah ke kafe itu? Akhirnya kita menuju ke tempat usahanya Tante Dona, kantornya. Pas kita sampai di kantornya, buru-buru Nike ini turun dari mobil, dia lari menuju ke kantor itu dan dia teriak-teriak. Tante Dona! Tante Dona! Ada, betul ada. Gue mau ketemu Tante Dona. Nggak ada Tante Dora. Dia lagi meeting, nggak bisa diganggu. Ya, Enggak, gue mau Nggak bisa. Enggak, gue mau tanya. Gue nggak tahu apa-apa, Pak. Iya, sabar dulu. Ya, Bapak sabar dulu dong. Iya, Bapak sabar dulu, tenang dulu udah, Mbak. Gue cuma Tenang dulu ketemu dong. Tante Dona. Gue nggak tahu, Pak. Jangan pergi. Iya. Sabar dikit. Iya, Bapak sabar dulu dong. Jangan marah dituntutan marah juga Bapak ini. Ngomel-ngomel, maki-maki di kantornya orang. Nah, security-nya keluar di situ. Diomelin lah Nika ini. Disuruh pergilah sama security-nya. Ya kita nggak sopan datangnya. Kita ngeyel datangnya, kita berontak mau masuk ke dalam. Ya pasti akan diusir. Sopan dong. Salah, Pak. Iya, kita Gue juga mau sama sopan. dia. Dia tuh harus ngerti. Sabar, sabar. Sopan. Sabar dulu, sabar dulu. Papa juga nih, jangan kayak gitu. Gue nggak tahu.
bisa kalau kayak begini, kan tadi udah diomong harus pelan-pelan ngomongnya. Tapi gimana, Mas? Gue tuh emang nggak terima banget. Nyokap gue tuh hari-hari nangis, Mas. Nyokap gue tuh hari-hari nangis. Maksudnya kita bisa nanya baik-baik dulu. Kita kan belum cross check kebenarannya ini Kita semua. lagi meeting terus kamu teriak-teriak di bawah gimana? Gue tuh emosi banget. Gue kesel sama dia. Nika, gue berusaha untuk kasih tahu pelan-pelan, sabar, jangan emosi, tapi dia tetap ngeyel, pengen masuk ke dalam. Akhirnya kita diusir. Gue bilang sama Feli, Fel, tolong amanin Nika, tolong amanin. Biar gue coba ngomong sama satpamnya. Pintu ditutup, gue ngomong sama satpamnya. Enggak gini, kita nggak mau cari ribut di sini. Saya cuma mau nanya Ibu Dona kapan pulangnya. Aduh, kurang tahu deh, Pak. Enggak, selesai meeting jam berapa biasanya? Biasa sih jam 3. Jam 3. Iya. Iya, kita nggak mau cari ribut di sini nggak Pak. Kita mau ngobrol sama Ibu Donanya. Cuman Bisa, Pak. enggak, nanti kalau pulang saya mau ngobrol sama Ibu Donanya jam 3 selesainya. Saya tunggu di luar aja kalau Iya. gitu nanti. Ya Pak ya? Tunggu jalan di depan sini ya, Pak. Ya, Oh, iya, Pak. iya, saya akan keluar. Iya, Pak ya? Udah. Tante Dona Iya, itu. aku ngerti ke kamu Kalau kesel. gue Cuma cuma tega. kan Mandala juga udah bilangin, kita harus tanyain baik-baik. Kok kayak gini kita nggak akan dapet informasi apa-apa, coba. Tapi nggak gitu juga kali Mbak caranya, Mbak. Ya gitu, apa kamu yang nggak gitu caranya? Kamu Ya, nggak karena boleh gue tuh emang marah-marah. udah kesel banget, Mbak. Gue udah kesel, gue udah gregetan sama dia, tau nggak? Gue ngeliat dia tuh udah lama banget. Ngeliat dia tuh udah lama banget, tapi gue ini semuanya sendiri, Mbak. Gue semuanya sendiri. Gue nggak ngasih tau nyokap gue selama ini. Tapi sampai sekarang karena bokap gue nggak ada kabar, makanya gue tuh pengen ngebongkar rahasia Tante Dona sama bokap gue itu. Ya udah, akhirnya kita coba tenangin klien kita, Nika. Kita kasih pengertian dia. Ini kantor. Kalau kantor kita nih kita bikin ribut, emosi nggak? Emosi lah pasti. Ya, kalau kita punya rumah, kita diteriakin sama orang yang kita nggak kenal. Marah nggak? Marah. Sama dengan kamu. Kamu datang ke rumahnya orang, ke kantornya orang, kamu teriak-teriak. Kamu maki-maki orang itu. Ya marah lah yang punya rumah. Ini kan kantornya orang. Ya. Dia lagi kerja di situ, tiba-tiba lu datang teriak-teriak, lu manggil-manggil, hina-hina Tante Dona. Itu salah atau benar? Ya menurut gue Salah. sih emang nggak boleh gitu. Nah, makanya nggak bisa begitu dong. Tapi gue emang bener-bener emosi, Mas. Karena rahasia ini udah lama banget. Hanya gue yang tahu. Sedih di situ Nika. Dia nangis. Nah, pas dia nangis ini mikirkan bapaknya, tiba-tiba dari dalam kantor keluar yang namanya Ibu Dona ini. Tuh, itu Tante Dona. Itu Tante Dona. Hah? Dia keluar dari kantornya buru-buru jalan kaki menuju ke supermarket. Nah, klien kita, Nika ini nggak sabar dia. Itu Tante Dona. Itu Tante Dona. Hah? Iya, dia mau turun. Dia mau turun. Dia mau turun. Enggak, itu Tante Dona. Udah, gue mau Sebentar, turun. kita ikutin dulu. Jangan sebentar, nih kan kita lihat dulu ini dia mau kemana. Kan kita bisa ikutin naik mobil, kalau kita cegat begitu, kita kan nggak tahu dia mau kemana. Kita kan itu juga kamera gini nanti marah balik sama kamu. Tapi gue kesel banget liat bokap gue tuh enak banget liat dia, tau gak? Tadinya gue sama Feli mau ngikutin Ibu Dona, kita ikutin dulu dia mau kemana, dia mau kemana. Tapi Nika ini udah nggak sabar. Emosinya begitu ngeliat Dona, dia marah di situ, dia benci banget sama Dona. Pak, ikutin, Pak, ikutin. Mana tuh? Ayo Pak, Pak, ikutin, Pak, nengok dulu, Pak. Pak, ayo Pak. Pak, Pak, Pak. Langsung dia turun dari mobil, dia lari sekenceng-kencengnya, dikejar itu yang namanya Dona. Gue mau lari, Pak. Gue mau ngejar dia. Gue mau ngejar dia, Pak. Gak tau. Mana? Dia yakin banget dia kesini. Ini di supermarket. Pas Dona ini lagi mencari kebutuhannya dia di supermarket, lagi beli sesuatu. Nikanya masuk ke supermarket dan ribut di situ coba. Lo perempuan.
pukul-pukulan, jambak-jambakan, maki-makian di situ. Astagfirullahaladzim. Ini supermarket tempat usaha orang loh, dan itu tempat umum. Banyak orang yang lihat, coba. Aja sekali kamu ya. Sebentar, lu tahu diri dong. Lu mau deket sama bokap gue, lu cuma mau ngerti harta bokap gue aja. Tau gak? Gue tahu. Lu sadar diri lu perempuan. Udah, jangan dulu gitu dong. Astagfirullahaladzim. Sebentar bisa nggak tanya baik-baik ini? Hello! Lu apa gue yang malu? Nika, sabar dulu, sabar. Nika, Kamu bisa diem dulu gak sih? Kurang ajar kamu sama saya. Lu apa gue yang malu? Hah? Kamu yang gak tau malu, lihat ini. Ini di mana? Apa kamu yang malu ya? Lu perempuan tau gak? udah Nika. Lu aja sekali kamu punya mulut ya. Lu kerja kamu tapi gak punya bokap gue di mana gue tanya lu? Yang gak tau lu temen deket bokap gue kan? Lu pasti tahu. Gimana bokap gue? Udah Nika. Saya coba ketemu sama kakak kamu seminggu yang lalu. Itu juga cuma urusan meeting. Ibu Dona di situ nggak tahu. Dia bilang terakhir meeting ya sudah, habis itu nggak ketemu lagi. Saya nggak tahu habis itu kemana bapak kamu. Nika nggak percaya. Dipukullah lagi Ibu Dona ini. Waduh ribut di situ udah nggak ketemu titik terangnya. Akhirnya gue minta tolong Feli, bawa kabur deh. Nika dibawa. Ini kok ada di sini terus nggak akan beres ini orang. Udah. Mbak, mohon maaf sekali, mohon maaf sekali. Ini apa-apaan sih? Iya, Lu bikin malu saya. Enggak, ini menghalangin, tapi tetap aja dah. Ika, kamu diam dulu. Ya. What happened, huh? Masalah buat gue. Can you control yourself? I ask you now. Can you control yourself? Buat gue, Mbak. Bokap gue sekarang gak ada kabar. Ya setahu gue hanya perempuan. Oke, sorry. Sekali lagi gue minta maaf sama Ibu Dona di situ dan kita nanya apa yang terjadi waktu Ibu Dona ketemu sama Pak Bowo di kafe itu. Dan cerita Ibu Dona ini. Ini saya minta maaf, saya pribadi saya minta maaf. Ini saya udah kasih tahu berkali-kali untuk ngomong baik-baik. Tapi dia butuh tahu di mana bapaknya, Ibu. Dia butuh tahu di mana bapaknya. Dia pulang rumahnya nggak ada sama sekali bapaknya. Bapaknya nggak ngasih kabar sama sekali. Saya nggak tahu. Nggak dapat informasi katanya sama ibu terakhir di kafe kan? Iya, itu saya cuma ketemu 1 minggu yang lalu. Itu juga urusan meeting. Calm down. Come on, kamu nggak mungkin lah kayak gini. Aku ngerti ya, kamu khawatir banget, kamu kesel banget sama dia. Cuma tolong dong, kamu harus bisa kontrol. Kamu tau nggak itu tempat umum. Satu minggu yang lalu berarti kan bapaknya ada di Jakarta. Dibilang bapaknya ke luar negeri ke Eropa. Terus sekarang Saya nggak tahu. terus sekarang mana bapaknya? Saya nggak tahu. Tolong Ibu, tolong kasih tahu, mungkin ada temennya atau siapa mungkin yang tahu di mana Nggak bapaknya. tahu saya. Kantornya atau apa? Bawa sih. Saya udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama. Tapi Ibu kan terakhir kan di kafe itu sama Pak Bowo. Iya kan? Ibu terakhir di kafe itu kan. Masa Ibu nggak tahu Pak Bowo sekarang tinggal di mana? Dia tuh terakhir ketemu sama Putri. Coba tanya aja sama Putri. Satu informasi yaitu tentang Pak Bowo. Ya, meeting ternyata sama tadi saya namanya Putri. Nah, kok kenapa Putri ini waktu ditanya sama Nika katanya bapaknya ke luar negeri? Coba tanya sama dia. Tanya sendiri sama Putri. Udah sana. Pokoknya kalian semua pergi. Udah mas. Berarti sudah jelas seyakin-yakinnya Pak Bowo itu ada di Indonesia. Kemana dia? Sama siapa dia? Tinggal di mana dia? Kita nggak ada yang tahu di situ. Ini kamu maksudnya apa coba? Nah, ini tempat umum loh, tempat usaha orang loh. Gak peduli, Bang. Ini kita pasti dimarahin nih tadi. Gak peduli, dia aja gak tahu malu. Bukan, itu tempat umum, itu kan supermarket itu coba. Dia marah-marah lah sama kita nanti pastinya.
Kalau kita dikomplain gimana? Nggak bisa begitu dong, kamu juga. Kan bisa ngomong baik-baik. Mas tuh nggak tahu, Mas tuh nggak tahu. Sabar, sabar. Ikutin ya, ikutin prosedur kita, ikutin cara main kita. Jangan asal emosi, jangan asal mukul, jangan asal nyerang, gitu aja. Semua juga bisa kayak begitu. Gue harus gimana lagi, Mas? Ya ikutin kita. Ikutin kita. Gimana mau nemuin perempuan? Ikutin kita, ngerti nggak? Aku tadi udah kasih tau kamu. Bisa nggak ikutin kita? Mau dibantu nggak sih kamu? Hah, lo mau dibantu nggak? Dapat informasi Putri sekretarisnya. Ada kemungkinan Putri ini tahu di mana Pak Bowo. Gue bilang sama klien kita Nika. Terakhir Ibu Mona itu bilang dia sama Putri juga ada. Mereka lagi meeting. Kok Putri sih? Kenapa balik lagi ke Mbak Putri? Nah kan Putri ternyata ada waktu di kafe itu. Ya dia kan cuma sekretaris bokap gue aja. Ya mungkin kong kali kong sama bokap lu. Nah kita nggak tahu, mungkin disuruh bokap lu untuk diem atau apa. Ya dia kan cuma bawahan, nggak tahu apa-apa. Nah kemana Pak Bowo? Tujuannya kemana? Nginep di mana dia? Kita nggak ada yang tahu. Pas kita antar pulang ke rumahnya, masalah nggak selesai juga, tiba-tiba. Ya udah gue turun dulu ya Mas. Oke, Mbak, oke. makasih. Di sana. Loh, itu sama mama kamu? Apa-apaan nih kalian doang marah-marah? Bapak kamu punya utang sama kami. Utang apa? Nyokap gue gak tahu apa-apa, tau gak? Lu gak usah marah-marah sama nyokap gue ya. Sudah ada surat perjanjiannya, Pak. Lu gak Bapaknya tahu. sendiri. Pak Bowo sendiri udah punya kartunya. Kenapa mama gak cerita om? Mama juga gak tahu. Ternyata bapaknya Nike selama ini berhutang dalam jumlah besar. Dan yang dijaminkan adalah rumahnya. Astagfirullahaladzim. Lu sama kalau tahu gak usah marah-marah sama nyokap gue. Gak usah. Oke. Kan Udah mah, sekarang ini mah dari ladenin. saya kasih waktu Ibu 1 minggu ini. Kalau Ibu tidak mau bayar juga, rumah ini akan kami sita. Udah, pergi. Udah, tuh pergi. Pergi dari rumah gue, pergi. Berarti ada kemungkinan bapaknya pergi nih gara-gara hutang, bisa jadi. Ya, nanti kalau untuk penyelesaian. Jangan bokap gue pengusaha, kenapa dia punya utang? Sampai rumah mau disita. Gue tuh malu tau gak bang? Gue tuh malu. Astagfirullahaladzim. Ibu. Saking shocknya rumahnya mau disita, kalau nggak dibayar, saking kagetnya ibunya akhirnya jatuh pingsan di situ. Kita tolongin di situ, kita bantu di situ, kita berusaha untuk tenangin di situ. Dia shock, ibunya nangis di situ. Kenapa mama kayak gini sama mama? Ibunya Nika ini selama ini cuman mengabdi sama anaknya, mengabdi sama suaminya. Ibunya selama ini cuma berusaha berbuat baik buat keluarga, tapi apa? Ditinggal sama bapaknya, hutangnya menumpuk, rumahnya mau disita. Astagfirullahaladzim. Sok di situ kita tenangin, kita beri pencarian. Akhirnya kita menuju ke tempat rumahnya Putri. Begitu sampai rumahnya Putri, ya Putri kaget. Nika bawa kamera segala, ada apa ini? Misi Mbak. Bisa ngobrol sini Mbak Putri, sebentar? Ya, halo Mbak. Saya Mandala dari Antv. Ya, jadi
Jadi gini Mbak, ini mohon maaf sebelumnya. Terakhir kan kita itu ketemu sama Ibu Dona. Katanya Mbak Putri sama Ibu Dona itu ada meeting sama Pak Bowo juga ya. Di sebuah kafe kan bener ya? Kalau nggak salah seminggu yang lalu ya? Iya. Iya. Pengen tahu Mbak sebenarnya Pak Bowo ini di mana sih? Karena udah nggak pulang hampir 3 bulan ya? 4 bulan malah. Mbak Putri tahu nggak bokap gue itu di mana, Mbak? Pak Bowo kan bisnis ke Eropa itu. Terus Di Eropa bisnis. Sampai sekarang. terus kenapa bokap gue tuh nggak pulang ke rumah, Mbak? Ya gini loh Mbak, ini masalahnya kalau dia bisnis atau kalau emang tidak ada masalah apa-apa kan pasti ngabarin. Ini nggak ada kabar nih, ya kan? Nggak ada Mbak Putri, kabar sama sekali. Mbak Putri tahu nggak? Tadi tuh ada orang datang ke rumah gue, Mbak. Makanya gue tuh nyariin bokap gue, Mbak. Masa sih Mbak Putri tuh nggak tahu bokap gue tuh di mana, Mbak? Kan Mbak Putri itu sekretaris bokap gue. Secara Mbak Putri tuh pasti tahu bokap gue tuh di mana. Mbak Putri deket banget sama bokap gue. Aku nggak tahu nih. Sampai ada Mbak Putri juga itu benar sama Mbak Dona. Iya betul Mbak. Itu seminggu yang lalu kan? Terus kenapa Mbak Putri nggak ngomong sama gue coba? Gue kemarin kan tanya sama Mbak Putri, tahu nggak bokap gue tuh di mana? Mbak Putri bilang bokap gue cuma pergi ke Eropa. Iya sekarang ya Pak Bowo balik lagi ke Jepang. Oh, itu Bang, Iya. sampai kapan dia? Kok nggak Tapi pulang-pulang? temen gue tuh kemarin ngeliat bokap gue, Mbak, di kafe. Jadi itu seminggu yang lalu kan tadi aku udah nanyain, emang kita sama Mbak Putri juga cuma Nggak mungkin dong, Jadi- Mbak, nggak mungkin. Kalau Mbak Putri tuh nggak tahu apa-apa. Jadi gini, nggak oke. mungkin, Mbak. Kalau Mbak Putri kan tahu dia ada tujuan ke Jepang sekarang berarti. Iya, bisnis. Berarti bisnis. Berarti Mbak mengatur jadwal dia dong. Iya. Iya. Berarti Mbak komunikasi dong. Iya, saya bisa minta nomor teleponnya. Terus, ya. Kita minta nomor telepon sama Putri. Putri juga bilang kita biasa komunikasi lewat email. Lah emang handphonenya dia nggak punya. Oke, coba dicek. Minta emailnya boleh nggak? Feli minta emailnya. Aku boleh minta emailnya kalau begitu. Ya, nanti biar langsung disampaikan ya apa yang kamu inginkan di situ. Ya, kalau misalkan emailnya dia aktif, berarti kan di situ kan kalau emang kamu ngasih tahu schedule jadwal dia, berarti kan email kamu aktif dengan dia kan komunikasi. Nah, berarti bisa langsung ke email itu, tanyain langsung. Ini yang jadi pertanyaan. Ini sepertinya Mbak Putri ini benar-benar disuruh tutup mulut sama Pak Bowo. Mungkin Mbak Putri ini takut secara Pak Bowo ini adalah bosnya. Dia itu ke Jepang sama siapa, Mbak? Teman bisnisnya. Nah, ini Mbak kenal nggak sama teman bisnisnya? Iya, coba dikasih tahu Mbak. Selama ini komunikasi lewat email aja. Oke, nanti minta emailnya. Feli minta emailnya bisa. Iya. Nah, tuh dicek dulu emailnya. Mbak. Nah, ini terakhir dia ke Jepang berarti pulangnya rencana kapan, Mbak? 1 minggu lagi Pak Bowo pulang. Oh, 1 minggu lagi ada kemungkinan pulang. Tapi ada percepatan waktu nggak? Kita dipercepat nggak kira-kira? Bisa dong. Dihubungin ya? Kali punya nomornya? Iya, saya minta nomor Mbak deh. Iya. Karena ini kan kita supaya bisa komunikasi nih Mbak. Iya, karena kita bingung nih mau cari kemana. Bahkan yang pegang jadwalnya dia. Jadi kita bisa langsung samperin kalau dia ada meeting di mana gitu kan. Kita balik lagi ya. Iya, oke. Udah ya, Mbak. Tolong banget, Mbak. Bagi tahu nih, Mbak. Udah nggak tahu lagi gimana, Mbak. Seminggu yang lalu dia pulang ke Jakarta nginep di mana, Mbak? Di rumahnya Bu Rita. Bu Rita. Siapa Ibu Rita? Itu sama aku, Mbak. Oma. Oma, kamu udah pernah nanya ke oma kamu belum sih? Belum sih. Berapa hari nginep di sana? 2 hari. Coba tanya oma kamu. Dapat informasi rumah oma. Katanya bapaknya nginep di sana. Dan klien kita Nike tahu itu rumah omanya. Itu rumah nenek saya. Saya tahu lah mas. Mbak, ini kan minta tolong banget sama Mbak Putri. Kamu jangan nangis. Papa kamu ada kok. Iya, Mbak, tapi gimana, Mbak? Nanti coba nih kan minta tolong BBM. Mbak nyari papa aku. Kamu coba cari rumah Bu Rita ya. Ya udah, Mbak, makasih ya, Mbak. Kamu ya. Ya udah, Mas, Mbak, kita ke rumah oma aja, Mbak.
Begitu sampai rumah neneknya, Nika ini bilang, Mas Mandala sama Mbak Feli tunggu sini aja ya. Soalnya sama aku tuh ribet banget. kita ngomong baik-baik aja nggak apa-apa. Enggak mau. Om aku tuh ribet banget dia. Nanti dia bisa marah sama gue. Bentar ya. Ya udah. Oma. 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 Pas dia masuk ke dalam rumah, kita tunggu di luar teras. Kamu kenapa tahu? Papa kamu ada di sini. Kamu anak yang nggak tahu diri. Kok cowok? Pokoknya saya nggak mau tahu urusan lagi papa kamu di sini. Sekarang juga keluar. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau siapa lihat yang lagi sih? kamu ada di sini. Kamu memang bikin malu keluarga saja. Keluar. Tuh, kelihatan nggak? Tuh. Papa. Kamu tahu ada di sini. Karena kamu memang telah menentang, kelewatan kamu. Sini gue sama Feli denger Nika ini ribut sama seorang laki-laki. Sekarang juga pulang. Kamu sama ibu kamu sama saja. Saya nggak mau tahu. Nggak mau melihat lagi kamu ada di sini. Keluar. Ayo keluar dari sini. Keluar. Astagfirullahaladzim. Keluar. Malu keluarga. Saya nggak mau lihat lagi. Pak, sabar, Pak. Jangan begitu, Pak. Sabar dulu, Pak. Bagaimanapun juga ini kan perempuan, Pak. Sabar, Pak. Ini ada masalah apa ini? Dia sudah mempermalukan keluarga di sini. Kok dia mempermalukan? Ayo pergi dari sini. Pergi. Saya nggak mau melihat lagi kamu ada di sini. Pergi. Pak, sabar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Jangan begitu, Pak. Ini salah apa dia? Saya nanya. Dia salah apa? Pak, dia salah pergi. apa? Enggak, dia salah apa? Bapak, dia kan cuma pengen ketemu sama bapaknya. Iya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Sudah. Dia sudah mempermalukan keluarga di sini. Permalukan kenapa? Tapi aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Kamu sama mama kamu sama saja. Pergi dari sini. Pergi. Iya, jangan didorong, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Udah. Gitu dong, Pak. Pergi dari sini. Siapa kamu sih? Itu mama aku, Bang. Itu mama aku. Kenapa dia tega kayak gini? Itu cuma mama sama papa, tau nggak? Enggak, kamu bikin malu apa? Kenapa bikin malu apa kamu? Nggak mungkin dia kira dia malu bawa tim kayak gini, Om. Astagfirullahaladzim. Kalau dia nggak salah, kenapa dia harus malu? Coba, kok dia nggak Nggak dong? ngerti, gue nggak tahu. Gue nggak tahu, Bang. Kita diusir, kita dimaki-maki, disuruh keluar dari tempat itu, dan Nika didorong, coba. Seperti nggak dihargain sama sekali Nika di tempat itu. Kenapa masih ada di sini semua? Ayo pergi. Ya, Udah cukup, Pergi. Udah, ya kita pergi. Saya nggak mau melihat lagi Iya, kamu di Pak, sini. kita pergi, tolong kita pergi. Yuk, Vel. Ya, udah kita pergi, Pak. Iya, nggak usah dipaksa, Pak. Kita pergi, udah. Bikin malu keluarga. Tega banget ya, Pak. Gue cuma mau ketemu papa gue. Nika. Gue cuma mau ketemu papa gue, Mbak. Udah, yuk. Kita cek mobil dulu, yuk. Wah, banyak orang lihat nanti, yuk. Coba pelan-pelan. Nika nangis di situ. Dia shock banget, dia ketakutan banget hari itu juga. Perlakuan kasar dari omnya ini benar-benar sangat luar biasa, nggak manusiawi di sini. Akhirnya kita coba tenangin, kita antar Nika pulang ke rumah. Satu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kemudian Nika baru ngasih kabar. Ya, ini kita lanjut lagi pencarian ya. Terakhir kemarin itu aku sama Feli kaget banget. Kita pikir itu ada rumah oma kamu, ternyata di situ ada om kamu.
Jadi om kamu di situ benar-benar yang membuat kita semua shock kenapa dia kok marah seperti itu ya. Coba mungkin kamu jelasin sedikit ya, kenapa om kamu seperti itu. Ya dan apa alasannya? Kita sebenarnya jujur mau bantuin, cuman serba salah juga. Itu masalah keluarga gitu. Takutnya kita yang salah. Ada masalah apa sih kemarin sebenarnya? Gini loh mas, om aku memang mungkin benci banget sama mama aku ya. Karena om aku tuh dari dulu nggak merestui hubungan nyokap sama bokap. Jadi mungkin om aku tuh ngira gue tuh ngejelek-jelekin gue tuh kayak ngikutin mama kayak gitu. Tapi nggak gitu juga kali caranya. Gimana sih rasanya seorang anak nggak ketemu papanya udah lama. Om Michel tuh nggak bisa ngerasain apa yang gue rasain. Terus gue nanyain baik-baik, nanyain papa. Om gue malah marah-marah sama gue, bilang gue anak durhaka, anak apa. Gue nggak ngerti, Mbak. Kenapa Om bisa sebenci itu sama gue loh, Mbak? Padahal kan gue nggak tahu apa-apa. Gue cuma mau ketemu papa, Mbak. Terus gue tuh harus gimana, Mbak? Sampai Om ngusir gue dari rumah sama gue. Gue gak ngerti, Mbak. Om kamu ini ada kemungkinan tahu sesuatu pasti. Dia memutarbalikkan fakta. Bahwa seakan-akan kamu sama ibu kamu yang salah. Padahal dia dan bapak kamu yang salah. Alasannya nggak kuat gitu loh. Kenapa dia harus marah-marah sama kamu. Alasannya apa? Padahal kamu kan malah bantuin mama kamu. Untuk nyariin papa. Wajar dong seorang anak nanyain bapaknya kemana. Itu wajar kenapa dia marah-marah. Malah aku curiga malah jangan-jangan dia ini sengaja untuk ngumpetin bapak kamu. Sengaja karena emang kata kamu di awalnya nggak setuju kan. Mungkin ini cara dia lagi. Coba kita datang lagi aja ke sana, coba deh. Ya udah, Jadi Mas. kita coba Mending coba kita informasi, lihat. kita intai aja deh coba deh. Ya. Karena itu kan bisa jadi dia ini tahu sesuatu cuman dia sengaja memutarbalikkan fakta. Biar papa kamu tuh jauh dari kamu. Iya, sengaja kamu yang disalahin padahal dia sendiri tahu apa yang terjadi. Akhirnya kita menuju ke rumah omnya, kita intai di situ. Yaudah Pak, kita balik lagi Pak ke rumah Kemarin, Pak, ya? Kemarin Pak ya, rumah omanya ya Pak ya. Abar udah ngintai dari kemarin di depan rumahnya omnya tapi nggak ada kabar, nggak ada kejelasan. Abar. Hati aja coba. Oh, udah gitu. Lu gimana penyamarannya? Lu nyamar jadi apa? Nggak nyamar sih minta itu. Oh, ngintai. Tapi nggak kemarin minta itu nggak ketahuan kan. Jadi tadi dari siang sih bro. Dari siang? Nggak ada pergerakan sama sekali Pak Bu. Nggak ada, maksudnya dia nggak keluar rumah sama sekali? Yang keluar masuk pembantunya. Pak Bawanya nggak ada. Pembantunya? Ini dia udah malam ini dari siang lagi. sana, Mbak, tapi mungkin lagi pergi. Gimana, Belum ada kabar sama sekali. Lanjutin nungguin sampai dapat informasi. Ya kita tunggu Sampai sebentar ada aja. Bapak Kita tunggu datang. sebentar, ya kalau misalkan hari ini jam 12 malam tank belum ada kabar ya kita balik aja. Ya. Ya udah bro, oh gitu ya. Ya. Kabarin terus ya. Siap. Oke, thank you. Bye. Tiba-tiba klien kita Nike dapat telepon dari ibunya. Halo, Ma. Papa udah pulang. Serius, Ma? Bener, Papa udah pulang. Mbak, bokap gue udah pulang loh, Mbak. Beneran? Alhamdulillah, ya udah. Ya udah, kita sekarang pulang ke rumah aja gimana, Mas? Ya udah. Iya, iya, Mbak. Oke. Ya udah ya, Ma. Nika mau pulang dulu. Oke. Gue sama Feli kaget. Kok tiba-tiba bapaknya pulang? Kenapa ini? Ada apa ini? Seneng banget Mbak mau ketemu Papa, Mbak. Iya. Alhamdulillah ya bisa ketemu sama bapak kamu ya. Iya, Mas. Yuk. Sebelum anak-anak. Ya udah. Kenapa? Mbak,
bapaknya kembali lagi memberi kabar yang gak enak. Kenapa diceraikan? Dan di situ kenapa tiba-tiba ada putri duduk di situ? Udah cukup. Semua permasalahan rumah tangga ini sudah selesai semua. Dan saya minta kalian mengerti. Keputusan dalam rumah tangga ini mutlak di tangan papa. Papa nggak mau cerai, Pak. Ini apa Pak? Ini apa nih? Ini bukan urusan Mama. Kamu berani lawan? Saya akan tuntut permasalahan ini. Biar semua orang tahu. Ini urusan keluarga. Ini urusan keluarga. Gak bisa. Mama jangan kayak gini. Minggir semua. Ini apa nih? Saya nggak terima. Ini pencemaran nama baik. Ini Niko yang minta. Ini urusan keluarga. Biar tahu yang sama sini. Diam. Gak bisa. Bapak nggak boleh sembarangan Bapak loh. Bapak nggak boleh ya. Saya tahu, tapi Bapak tidak boleh melakukan kekerasan seperti ini. Ini rumah saya. Saya tahu. Tapi saya Apakah diminta datang Anda ke ikut sini. campur? Saya diminta datang ke sini. Enggak ada cerita. Saya tidak pernah Tapi Bapak tidak boleh melakukan seperti itu. Ini hak Mereka saya. manusia. Rumah tangga Saya saya. lihat Bapak KDRT dan itu ada semua di kamera. Saya lihat Bapak KDRT. Akan saya tuntut Saya apa yang lihat, kamu saya akan lakukan. tuntut Bapak. Baik. Saya akan tuntut Bapak. Saya akan otopsi ini semuanya. Baik. Saya akan lihat ini. Kita buktikan. Bapak melakukan KDRT. Silakan. Anda belum tahu saya ya. Saya tidak peduli siapa Anda. Baik. Sekarang saya minta keluar. Pergi semuanya. Pergi. Keluar semuanya. Hei. Saya asal kamu tahu. Saya sudah menikah siri dengan dia. Dan kedatangan saya ke sini, saya akan mengesahkan pernikahan saya. Asal kamu tahu ya. Jadi kayak gini, Bang Putri. Iya. Bang Putri Dan kau udah berani lawan ya. Diam! 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 Saya minta keluar ya. Asal kamu tahu ya, Putri sedang mengandung anak saya. Diam! Diam! Udah biarin. Bang Putri gila. Jangan bikin saya emosi. Diam. Mundur. Langkah maju sedikit saya. Kalian semuanya. Keluar semuanya. Keluar! Nika berusaha untuk menyadarkan bapaknya. Nika berusaha untuk membela ibunya di situ. Tapi bapaknya membabi buta. Bapaknya malah marah, bapaknya malah sok kuasa di situ. Keluar aja. Bapak sekali lagi main tangan Gak awas. ada urusan. Gak ada apa-apa. Lo pikir siapa? Oke. Baik. Keluar sekarang. Mama kayak gini. Keluar. Papa jalan. Itu hak saya. Jangan pernah ada menghalangi apa yang saya mau. Ternyata selama ini sekretaris ya, yang selama ini Nika nanya sama dia, perhatian sama dia, sharing sama dia, ternyata sekretaris itu mengkhianatin keluarganya Nika. Dan sekarang mereka mau menceraikan ibunya Nika. Naudzubillah min dzalik. Aman ya, aman. Jadi sebenarnya itu Papa nyuruh Niko kuliah di Singapura hanya untuk Papa bisa selingkuh, Ma. Kenapa
caranya, harusnya nggak begini. Cara yang dilakukan sama Pak Bowo ini salah. Bukan seperti ini jawabannya. Ya. Kalau dia benar-benar sayang sama keluarga, kalau dia benar-benar cinta sama keluarga, nggak seperti ini caranya. Ya. Mungkin dia bisa mengecewakan. Mungkin dia saat itu bisa mengecewakan ibunya Nike-nya dan juga keluarga. Tapi suatu saat nanti dia pasti akan dapat karmanya. Ya. Sangat disayangkan sekali apa yang dilakukan sama Pak Bowo. Ya. Jangan pernah melakukan hal ini, apalagi mengecewakan keluarga, menyakitin keluarga, menyakitin anak dan istri. Jangan. Bahaya. Ya. Harusnya dia lebih bertanggung jawab. Kalau secara gentle harusnya Pak Bowo ini mau mengakuin semuanya dan bilang baik-baik sama keluarga. Bukan seperti ini caranya. Ya kalau caranya seperti ini, nah, bisa menyakitin semuanya. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa? Karena tidak adanya iman dalam diri seseorang. Ya. Kalau kita adanya iman, ya, adanya takwa, ya, adanya keyakinan sama Allah, insya Allah Allah akan berikan ketenangan, kenyamanan dan kasih sayang kepada keluarga kita. Nah, tapi kalau tidak ada iman seperti itu, ya, yang ada amarah, emosi, angkara murka akan terjadi seperti sama Pak Bowo. Ya. Dia udah khilaf, dia banyak melakukan maksiat. Akhirnya jalan apa? Jalan pintas ditempuh. Ya. Dia melakukan maksiat sana kemari. Dia menipu keluarganya, dia bohongin keluarganya, dia menyiksa keluarganya, istri dan anaknya. Ya. Akhirnya istri dan anaknya menderita. Utang di mana-mana, bisnisnya juga nggak lancar. Karena apa? Dia zolim. Dia zolim. Kalau dia menzolimin seseorang, nah ini Allah bisa marah. Jangan pernah menzolimin seseorang. Karena orang yang dizolimin itu dekat sama Allah. Ya, orang yang dizolimin itu Allah dekat sama dia. Dan begitu orang yang dizolimin itu berdoa sama Allah, doanya dikabulkan sama Allah. Dan itu bahaya. Jangan pernah seenaknya menzolimin orang. Tapi berilah setiap orang itu dengan kasih sayang, perhatian. Seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.